Ke satu mengenai si Yahya Sinwar ya. Ini barusan keluar video Joe Biden, dua video, Joe Biden sama Kamala Harris, dua-duanya melarang Netanyahu untuk masuk ke Rafah. Nah sekarang mereka berdua nih malu, nyatanya Sinwar ketemunya di Rafah. Oh ya, sedikit tambah sedikit tambah ya Pak Paul, hari ini di radio saya kaget bangun pagi, tiba-tiba pesawat tempurnya Austria melintas hilir mudik, lalu saya dengar di radio mereka uh, memulai operasi pengawasan para yang sudah mendesak para pengungsi ini, yang kadang mereka melompat dari pagar-pagar kawat perbatasan itu, walaupun itu sudah diberi pengamanan listrik, tapi mereka dengan banyak cara mereka bisa masuk, ya, berusaha masuk. Dan hari ini saya dengar di radio, semenjak Yahya Sinwar dan para tokoh-tokoh Hamas ini, mereka kayaknya semua bubar mencari pengamanan diri sendiri para anggota Hamas ini. Tujuannya pertama kan tentunya ke daratan Eropa gitu. Jadi saya dengar tadi di radio semua di Austria dan di Eropa berusaha untuk pengawasan ketat dalam kemiliterannya, bahkan di dalam militer udara, karena tadi pagi saya dengar ada lentuman seperti bom gitu ya, saya terkejut, ada Bu 3 Dora, kali ini biar gitu. ganti Pak Stefan dulu ya. Iya, Stefan, silakan. jadi itu Ya, aja Pak Paul. Ya, salam Pastor Paul. Ya. Jadi kalau mengenai Netanyahu, setahu saya itu bukan roket tapi drone ya. Jadi kalau drone buatan Iran itu beda sama drone buatan Israel ya. Jadi kalau drone buatan Israel kan dia drone-nya bawa kayak rudal. Tapi kalau drone-nya kalau drone-nya Iran ya yang dipakai Hezbollah ini yang menyerang yang menyerang Netanyahu ini, dia kan drone-nya itu tidak bawa rudal, tapi dia drone-nya itu kayak kamikaze. Jadi drone-nya itu dijatuhkan gitu drone-nya. Begitu. Jadi teknologi seperti itu ya. Tapi yang bikin itu itu drone-nya itu terdeteksi awalnya, terus kemudian hilang, disangkanya kejebur ke laut. Ternyata drone-nya dari Iran ini, yang Hezbollah ini, itu ternyata drone-nya terbang rendah, ya, terbang sangat rendah, ya, terbang rendah, sehingga dia bisa masuk ke dalam wilayah Netanyahu ya, seperti itu. Jadi ini suatu kemajuan juga teknologi dari Iran ini ya, makanya mesti dihabisin pabrik drone di Iran juga ya, selain nuklirnya. Tapi kalau pabrik drone-nya Iran dibom, nanti Rusianya ngoceh-ngoceh nih kan, buat perang di Ukraina nih kan drone-nya Iran ini kan, seperti itu ya. Tapi si Rusia pun udah mempersiapkan dari Korea Utara ya drone-nya ya. Selain Iran, kalau Irannya dibom sama Israel, nah dia pasti kalau saya lihat Rusianya tuh kerjasama sama Korea Utara ya, ngambil senjata drone-drone-nya dari Korea Utara, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya. Nah tapi saya rasa lihat Israel sudah mempersiapkan diri lagi, jadi dia tahu kelemahannya di situ, dia udah mempersiapkan diri ya. Jadi untuk mengatasi drone-drone dari Iran ini yang terbang rendah, ya, terbang rendah ini, seperti itu. Terus kedua, mengenai Palestina, ya, Sinwar sudah terbunuh ya. Jadi harus ya, saya tadi dapat berita dari Ben Gvir ya, itu idenya bagus banget Ben Gvir ya, bahwa rakyat Gaza harus diberikan pilihan ya, tinggal di Gaza tapi mengikuti perintah ya Israel, atau keluar dari Gaza ya. Jadi dikasih pilihan ya. Jadi akan Gaza itu akan pemukiman kembali ya, seperti tahun berapa sih, 2000 berapa tuh, yang waktu si Israel keluar dari Gaza, nah dia pemukiman kembali gitu loh. Jadi satu-satunya yang bisa ya. Karena apa?
Jadi kita mesti tahu dulu nih ya, Hamas itu ada Hamas yang berani nekat berperang sama Israel, nah itu gampang dihancurin. Tapi ada Hamas yang ngumpet. Ya Hamas yang ngumpet apa? Dia taruh senjata di rumahnya, terus dia ke kampung pengungsi. Ya, kampung pengungsi. Jadi nanti kalau dia balik dari kampung pengungsi ke rumahnya, ya dia angkat senjata lagi. Jadi repot ya kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau ya itu dia harus pilih mau dia tetap di situ Gaza atau dia keluar gitu loh rakyat Gaza ini, karena ini kan ada sebagian juga Hamas yang ini ya yang ngumpet di kampung musi, jadi senjata ditaruh rumah. Makanya sekarang Israel kan satu persatu rumahnya dibuka kan, dilihat ya kan, banyak kan ada senjata tinggal di rumah ya, senjata tinggal di rumah. Nah itu ya itunya banyak kan gitu, banyak kan mereka tuh Hamas itu ada yang berperang, kalau berperang udah enak itu sikat. Tapi ada yang ngumpet. Nah, yang ngumpet ini repot kan. Yang ngumpet dia ngumpet di kampung musi. Dia kalau misalnya dikasih Israel, oke balik ke rumahnya. Balik ke rumahnya, dia ambil senjata lagi di rumahnya, dia berperang, ngumpet-ngumpet ya. Seperti itu ya. Jadi emang harus dikasih dua pilihan rakyat Gaza itu. Dia keluar dari Gaza, pilihan, atau dia harus menuruti perintah Israel di situ. Ya, sehingga Israel itu aman. Ya, itu kedua. Terus yang ketiga mengenai Prabowo ya. Jadi Prabowo itu saya lihat kabinetnya ini merah putih emang campur ya. Ini apa saya nggak tahu apakah minyak dan air bisa bercampur ya. Tahu saya sangat susah minyak dan air bercampur ya. Tapi Mama Prabowo ini di mix nih ya. Kita lihat aja setahun 2 tahun ya. Cuma kalau saya bilang untuk yang menteri-menteri ya, yang Kristen, Protestan, Katolik, Buddha atau dari Papua, dari apa, tolong jangan korupsi aja, hati-hati ya. Karena kalian ya bukan apa-apa ya untuk menteri-menteri ini atau wakil menteri ini ya, jangan korupsi. Karena apa, paling gampang itu mereka tuh ngeliatin orang gitu loh, jadi bisa dijebak atau kalau dia memang korupsi bisa ditangkap. Itu paling tepat itu ditangkapnya ya. Lain kalau orang-orang Islam ya tinggal nyumbang masjid dia bisa lewat aman. Kalau ya orang Kristen, Protestan, Katolik ya hati-hati nih ya, yang dari Papua kah atau dari mana kah ya jangan korupsi ya. Saya nasihatin gitu ya, jangan korupsi ya, benar-benar apa istilahnya, eh, untuk rakyat ya, dan juga hati-hati ya, karena di sana nggak gampang ya, di pemerintahan itu nggak gampang ya. Karena gini loh Pastor, itu kalau di pemerintahan, kalau menteri dan wakil menteri itu dia kalau dia sudah pensiun itu dapat tunjangan, dapat gaji, sama kayak Presiden Jokowi nih, dia udah kan pensiun nih, dapat gaji dia. Gajinya itu kalau nggak salah saya lihat 60 juta per bulan ya, dapat 60 juta per bulan gajinya. Tapi tunjangannya nggak ada sebagai presiden. Kalau jadi presiden tunjangannya ada, lebih gede lagi kalau ada tunjangannya. Seperti gitu. Jadi makanya untuk menjadi menteri apa segala orang pada berebutan. Makanya hati-hati yang jadi menteri, wakil menteri jangan korupsi. Ya kalau tidak korupsi nggak mungkin kalian dijungkalkan dari posisinya. Ya itu aja dari saya Pastor Paul. Terima kasih. Pak Andi siap bicara? Oke. Ya, Guten ya, Tag, selamat pagi. kan banyak nih. Ini gini loh, kesatu mengenai si Yahya Sinwar ya. Ini barusan keluar video Joe Biden, dua video, Joe Biden sama Kamala Harris, dua-duanya melarang Netanyahu untuk masuk ke Rafah. Nah sekarang mereka berdua nih malu, nyatanya Sinwar ketemunya di Rafah. Itu catatan saya, ya kan? Kedua, MPR ini saya ngikutin pelantikan pengambilan sumpah presiden itu. Ketua MPR ini ngomong menyinggung mengenai Palestina Independent Day. Ya ini kok orang goblok apa songong apa gara-gara Islam otaknya rusak. Lu ngapain ngomongin Palestina? Untuk itu kan tamu negara banyak. Ngapain lu ngomong Palestina? Sewaktu pengambilan sumpah presiden baru, apa urusannya? Ke satu. Kedua, ngapain kamu cuma ngomongin Palestina? Katanya undang-undang dasar melarang penjajahan di seluruh muka bumi. Saya bilang tai kucing. Nah, sekarang kamu kok nggak ngomong mengenai Ukraina yang lagi dijajah sama Rusia? Kok lu diem aja?
Ini orang songong ini udah ketahuan, udah pakai kopiah gitu, gobloknya. Otaknya isinya tai anjing kali, anjing kencing onta. Maksud saya, aduh, nggak ada kelasnya sama sekali. Ini ketua MPR loh, yang ketok palu, yang ngambil sumpah. Katanya, kita harus berusaha kemerdekaan Palestina. Apa urusan nih, aduh, dan goblok. Kok nggak ngomong mengenai Boko Haram di Nigeria, di Kamerun? Kok nggak ngomongin mengenai Sudan Utara? Kan lagi rame Sudan Utara sama Sudan Selatan. Nah ini kan, aduh, malu-maluin deh. Di mata dunia kan banyak yang nonton ke satu, banyak tamu negara. Kurang lebih ada 27 perwakilan negara-negara. Ngomongin katanya, Palestina Independent. Aduh, kacau. Now, ketiga, ini saya baru dengar kemarin, Foreign Minister ini Menteri Luar Negeri yang baru juga ngomong lagi akan konsentrasi dengan Palestina Independent. Aduh, ini udah bendera merah nih Pak Pol, ini sama juga, ini nggak cuma si nenek itu lampir itu, sekarang the new foreign ministernya juga sama, sami mawon. Aduh, gue bilang. Keempat, ini saran saya buat Pak Prabowo. Kalau kamu mau mulai sesuatu on the clean slate, secara bersih, satu, kamu harus release all political prisoner. Semua atau mungkin diadil, masuk pengadilan, diadili ulang semua tahanan-tahanan politik. Itu ya, kalau kamu mau bersih. Nah, kedua, release all religion-related prisoner. Semua prisoner yang ada hubungan dengan religion, dengan agama, itu kamu lepaskan atau kamu pengadilan ulang dengan jaksa yang fair dan open. Contoh soal seperti ya macam Muhammad Kc lah, ya kan? Itu dua itu yang saya minta ke si Prabowo. Release political prisoner and release all religion-related prisoner. Dua itu penting itu kalau kamu mulai dengan langkah pertama yang bersih. Terus lanjutnya, saya lihat menteri-menterinya itu, waduh Pak Paul, banyak yang profesor, doktor, insinyur, waktu titelnya panjang-panjang banget ya. Pertanyaan saya, kebanyakan orang profesor, orang pintar-pintar itu kagak bisa kerja. Bisanya teori doang. Ya itu yang saya khawatirkan. Ya mudah-mudahan tidak lah. Kita lihatlah ke 100 hari pertama, lihat pekerjaan dia. Ya kan? Nah contoh soal waktu si pemerintahan si Jokowi, si Nakarim itu Menteri Pendidikan. Itu kan dia kan orang pintar. Akhirnya kenyataannya pendidikan di Indonesia selama dia jadi 5 tahun belakangan dia kacau balau, nggak bisa kerja. Ya kan, perhatiin aja deh, semua yang profesor yang di universitas, nggak peduli profesor apa deh. Saya udah ngalamin banyak profesor saya itu kalau ngajar tuh pinter, teorinya pinter banget. Tapi seumur hidup nggak pernah kerja, nggak bisa kerja, bisanya ngajar. Ya itu loh, ya kan. Seperti kalau kita ya, kita belajar deh, kita profesor, baca deh Pak, baca 20 buku. Topiknya itu menjadi pilot, baca buku, sampai ratusan buku dibaca. Wah, teorinya lengkap, semua dia tahu. Tapi nggak pernah praktek terbang. Bagaimana caranya menerbangkan pesawat? Mereka nggak ngerti. Itu menurut saya ya. Jadi waktu saya lihat itu daftar menteri-menteri yang dilantik-lantik, waduh namanya itu waktu dibacakan, waduh hebat banget, profesor, doktor, insinyur, dokter Anda, apalagi, wah gila bilang. Tapi ya itu kita ada harapan besar. Mudah-mudahan bisa kerja. Itu aja, kita lihat the next 100 day ya, the next 100 hari. Nah, itu ada catatan saya hari ini Pak Paul, thank you.